Selamat datang di channel Sampul Pelangi. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wa la takunu kalladzina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum adzabun adzim. Yang saya muliakan Bapak Bupati yang diwakili oleh Pak Asisten 1, Pak Kapolres, anggota pimpinan wilayah yang nanti saya duduk baru saya tahu kalau ternyata ada beberapa yang menyusul. Ya, saya didahului oleh Pak Mawardi, jadi yang lebih dahulu tiba di kompleks ini adalah Ustaz Mawardi. Ya, kemudian ya saya tiba di Siwah, jadi saya bermalam di Siwah. Sekalipun Pak Direktur pesantren itu menyiapkan, beliau mengatakan nanti di rumah penduduk. Ya, alhamdulillah. Ya, tetapi saya pilih supaya lebih bermanfaat lagi. Ya, saya memberi pengajian di Masjid Muhammadiyah cabang Siwah. Ya, bapak-bapak, para pejabat, para anggota DPRD 1 dan 2, dan seluruh tokoh masyarakat, pemerintah, ya mungkin camat, kepala desa, pimpinan daerah Muhammadiyah dan seluruh anggotanya, juga pimpinan daerah Aisyah, pimpinan cabang Muhammadiyah dan cabang Aisyah. Ya, saya sangat gembira, senang mendengarkan perkembangan bahwa dari 22 kecamatan, tadi saya tanya Pak Asisten berapa kecamatan di sini, ada 22, jadi berarti masih ada 8 kecamatan yang belum dimasuki oleh pimpinan daerah. Tetapi saya kira masih banyak Muhammadiyah juga di kecamatan itu, tinggal mau disatukan supaya bisa mengurus Muhammadiyah. Hadirin sekalian yang sama berbahagia, menggembirakan Perserikatan Muhammadiyah. Ya, tentu sebagai pimpinan wilayah Muhammadiyah, yang pertama ya selamat milad. Ya, semoga Perserikatan Muhammadiyah semakin maju dan berkembang. Kalau saya sebut Muhammadiyah sudah masuk Aisyah dan seluruh ortomnya. Ya. Tadi juga disebut ada nyonya saya. Nyonya saya itu adalah wakil ketua Majelis Dikdasmen pimpinan wilayah Muhammadiyah Aisyah. Ya, jadi kalau yang Aisyah itu silakan konsultasi itu, karena saya dengarkan dari ibu itu bahwa TK Aisyah banyak diambil alih. Mudah-mudahan tidak terjadi di sini. Ya, di tempat lain ada beberapa yang diambil alih. Ya, atas nama Raudatul Atfal. Dialihkan Bustanul Atfal menjadi Raudatul Atfal. Dengan iming-iming kepala sekolahnya diangkat jadi pegawai negeri atau macam-macam iming-imingan, sehingga diambil alih. Kemarin kami di Bone
ada yang seperti itu, ada beberapa yang diambil alih, ya, tidak dikasih bantuan kalau tidak diubah, ya. Nah, ini mudah-mudahan di Lu tidak terjadi seperti itu, ya. Saya kira pemerintah daerah Lu betul-betul memperhatikan Muhammadiyah di Lu Raya ini, ya, Palopo, Lu Timur, karena ini kan satu nama dahulu hanya Lu. Ketika Pak senior kita itu, tokoh kita Pak Dokter Kiai Haji Abu Bakar itu sebagai ketua pimpinan daerah. Nah, ini seluruh daerah yang 4 PDM ini beliau pimpin. Iya. Beliau pimpin sebagai ketua pimpinan daerah Muhammadiyah. Sementara juga mertua saya sebagai ketua pimpinan daerah Muhammadiyah Parepare bersamaan dengan beliau. Bapak Ibu sekalian yang sama berbahagia. Ya, juga tentu saya mengucapkan selamat kepada nanti yang dilantik sebagai, karena rupanya didahulukan sambutan dari pengukuhan. Ya, saya mengucapkan selamat kepada pimpinan cabang Muhammadiyah Aisyah yang akan dikukuhkan. Ya, semoga nanti tambah semangat. Ya, saya hadir di Salutabang ini karena saya melihat semangat, ya, semangat dari pimpinan pondok dan seluruh masyarakat di sini, ya. Jadi bukan saja pimpinan pondoknya, karena selalu di-share kegiatannya, ya, diperlihatkan lewat media apa yang dikerjakan di sini, diperlihatkan. Ketika direkturnya menghadap, ya, saya janji insyaallah kalau asalkan tidak ada yang bertepatan dengan kegiatan di Makassar, ya. Alhamdulillah kita geser-geser juga acaranya pimpinan pusat, yang kita geser menjadi tanggal 27. Yang tadinya 22, 21 acaranya pimpinan pusat yang akan ditempatkan di universitas, saya minta diundur ke tanggal 27, 28. Ya. Demi Salutabang, demi Darul Arkam Salutabang, dan sangat menyenangkan. Ini tadi ananda kita, baik yang qari dan penerjemah, juga dengan tadi saya minta kepada Lasismu supaya perhatikan ini tadi, diberi beasiswa. Ada tiga yang membaca Quran dan yang menerjemahkan, serta yang pidato tadi. Itu juga. Kalau begitu yang 4 tadi disebutkan oleh Pak Amir. 5 apa 4 tadi yang dikirim ke Kemah Tahfiz. 5. Saya kira ketua Lasismu perhatikan itu 5 orang yang pernah dikirim ke Kemah Tahfiz itu. Ya. Ya, itu alhamdulillah, karena ada juga Lasismu datang. Ketuanya Lasismu di sini datang untuk menyusul kami. Ada Kiai Mustari Bosra mau mensosialisasikan kegiatan ekonominya. Ya, beliau sudah saya dengarkan juga tidak mau macet ini ekonomi di tangannya. Wah, saya senang mendengarkan koordinator seperti itu. Ya, jadi ini 2 koordinator itu semangat semua. Pak Kiai Mawardi biar naik motor dibonceng masuk ke lokasi-lokasi yang jauh itu, sudah sakit kakinya masih semangat pergi kemana-mana. Ya, alhamdulillah, itu adalah perjuangan. Allah mengatakan, am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apa kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga sebelum terbukti bahwa kamu berjihad dan sebelum terbukti bahwa kamu sabar? Ada 2 syaratnya masuk surga, berjihad. Nah, ini keliling-keliling mengurus Muhammadiyah itu berjihad itu.
Jadi niatnya jihad kepada Allah. Jihad fi sabilillah. Bagaimana menegakkan agama Allah? Bukan menegakkan Muhammadiyah, bukan. Menegakkan agama Allah. Muhammadiyah tugas utamanya ada tiga. Ada tiga tugas utamanya. Yaitu yada'una ilal khair. Yang kedua wa ya'muruna bil ma'ruf. Yang ketiga wa yanhauna 'anil munkar. Ya, baru bisa bahagia. Wa ulaika humul muflihun. Jadi tiga tugas utama. Yada'una ilal khair, al khair yang dimaksud adalah kebaikan menurut agama Allah. Menurut Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita sering membahasakan bahwa yada'una ilal khair adalah mengajak orang berislam yang benar. Mengajak orang berislam yang benar. Tadi tidak mencampur baurkan. Ternyata Pak asisten ini sudah tamat dengan Muhammadiyah. Tinggal kartunya yang belum tercetak. Nah, ini ada percetakan. Cetakan itu cetakan langsung dari pusat itu. Jadi terkoneksi dengan pusat. Dia bukan cuma wilayah itu. Tanda tangannya Pak Haidar itu. Iya, begitu diterbitkan di situ, tanda tangannya Pak Haidar masuk. Bapak Ibu sekalian yang sama berbahagia. Jadi jihad melakukan yada'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf. Yang ma'ruf itu adalah yang wajar, yang pantas, sesuai dengan kondisi masyarakat. Jadi ma'ruf di situ adalah kebaikan-kebaikan yang cocok dengan masyarakat. Tidak ada anggota masyarakat yang mengatakan tidak baik itu. Itu yang disebut al-ma'ruf. Diketahui baiknya oleh seluruh orang di masyarakat itu yang ma'ruf. Wa yanhauna 'anil munkar. Mencegah melakukan kemungkaran. Mencegah melakukan kemungkaran itu kan kebaikan juga. Nah, cuma di sini kalau tadi disebut tidak ada keras-keras kalau berhadapan dengan kemungkaran. Keras-keras itu mubalik Muhammadiyah kalau sudah berhadapan dengan kemungkaran. Kalau dakwanya Muhammadiyah berhasil itu, saya kira ringan-ringan kerjanya Pak polisi. Ringan kerjanya Pak polisi. Kalau dakwanya Muhammadiyah. Ini sekarang itu kalau yang namanya kejahatan itu karena tidak tegaknya hukum ya secara baik, apalagi hukum agama Allah, seperti namanya pembunuhan. Kalau kita buka televisi tidak pernah kita tidak dengarkan pembunuhan. Ada suami membunuh istrinya, ada istri membunuh suaminya, ada keluarga membunuh anaknya. Subhanallah. Ajaran agama tidak ada yang seperti itu. Itu adalah larangan keras dalam agama Allah. Wala taqtulun nafsal lati harramallah. Jangan menghilangkan jiwa seseorang yang diharamkan Allah. Coba, 2 kali pelarangan. Sudah dikatakan jangan, lalu diharamkan Allah. Wala taqtulu anfusakum. Jangan menghilangkan jiwamu sendiri. Menghilangkan jiwa sendiri itu ya. Malah disebut ada rokok membunuhmu. Coba. Merokok itu bunuh diri. Merokok itu adalah proses bunuh diri. Karena makanya Muhammadiyah melarang itu, melarang. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang sama berbahagia. Iya, kalau di NU disebut makruh, tapi sebetulnya makruh itu juga dibenci. Makruh itu artinya dibenci. Kenapa hal-hal yang dibenci mau dilakukan? Jadi makruh dengan haram itu, ya. Pokoknya al halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma al mustabihat, kata Nabi. Tetapi siapa yang tetap melakukan yang mustabihat akan jatuh kepada yang haram. Ya. Fama waqa'a fi subahati waqa'a fil haram. Siapa yang tetap melakukan yang subahat, dia akan jatuh pada yang haram.
Jadi kita harus hati-hati. Ya, Allah saja sudah menyebutkan, ya, wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Jangan menjatuhkan dirimu pada hal-hal yang berbahaya. Semua yang berbahaya, bukan cuma rokok. Ya. Ya, semua yang berbahaya. Nah, itu intinya, semua yang berbahaya dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira kalau pondok pesantren kita ini tumbuh dengan baik dan apa yang diperlihatkan, dipersaksikan kepada kita itu adalah persaksian yang benar, persaksian yang baik dan perlu didukung. Dan alhamdulillah pernyataan tadi bahwa seluruh masyarakat di sini memberi dukungan dalam mengembangkan ini. Ya, apalagi nanti akan dilantik BPP-nya nanti ini akan bertindak. Ya, kalau bisa pimpinan daerah Muhammadiyah itulah yang dijadikan sebagai lembaga pembina pesantren. Ya, sehingga lembaga pembina pesantren tidak menjadi dualisme berhadapan dengan BPP. Kalau bisa itu juga yang dijadikan sebagai pengurus lembaga pesantren, ya, supaya ini bisa berjalan dengan baik, karena kita harapkan dalam perkembangan mengembangkan Muhammadiyah ini adalah sinergitas. Bagaimana memelihara sinergitas? Kalau dilanjutkan ayat yang saya sampaikan tadi, ayat 105, wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum adzabun adim. Jangan menyerupai orang yang konflik. Beda pilihan, sudah tidak baku ngomong, sudah tidak baku tatap dan sebagainya. Allah mengatakan jangan menyerupai orang yang konflik, jangan menyerupai orang yang bermusuhan. Setelah semuanya jelas, saya kira tidak ada yang tidak jelas. Semua jelas. Ya. Wa ulaika lahum adzabun adzim. Allah menjanjikan dengan azab yang besar kepada mereka yang menyerupai konflik. Jadi tidak boleh menyerupai konflik, apalagi berkonflik. Kita harus jaga. Ya, sekalipun ya kita hadapi pemilihan umum ini, jangan ada di antara warga perserikatan berkonflik karena beda pilihan, tetapi mudah-mudahan sama pilihannya. Ya. Bapak Ibu sekalian yang sama berbahagia, ya, beda partai, beda kelompok, jangan berkonflik. Jangan berkonflik karena itu wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Ancaman tadi wa ulaika lahum adzabun adim. Azab itu bukan nanti di neraka. Di dunia azab itu bisa datang. Ya, azab itu ya macam-macam bentuknya didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu mari kita semua dari warga perserikatan Muhammadiyah, dalam bidang apa saja yang kita kerjakan di perserikatan ini, ya mari kita bersama-sama pelihara kebersamaan itu, pelihara sinergitas sehingga kita bisa maju, pondok pesantren ini bisa nanti ya menyaingi yang namanya Darul Arkam Gombara. Ini kalau Kiai Abdul Samad tadi itu ya LCMA, beliau adalah ketua lembaga pembina pesantren se-Sulawesi Selatan. Koordinatornya adalah Kiai Mawardi. Ya, kemudian beliau juga masih menjadi konsersum di pondok pesantren kita Darul Arkam Gombara. Ya, untuk mengantar bagaimana Gombara itu lebih maju dan ini bisa menjadi pembina pesantren se-Sulawesi Selatan. Ya, sehingga juga ya kita berharap beliau sebagai direktur Ma'had Albir dan juga pengajar pada pendidikan ulama Tarji Muhammadiyah. Ya, di Universitas Muhammadiyah Makassar itu ada namanya program pendidikan ulama Tarji, ada pendidikan Ustaz pesantren Muhammadiyah. Jadi ada program dan itu adalah beasiswa semuanya.
beasiswa penuh sampai sarjana. Nah, ini PUT dan PUPM itu adalah beasiswa seluruhnya. Ya, sampai sarjana. Kemudian di Universitas Muhammadiyah Makassar, biarlah saya ikutkan sedikit karena juga disebut saya tadi rektor, jadi saya juga sebutkan, perkenalkan Universitas Muhammadiyah Makassar itu insya Allah berproses untuk menjadi unggul. Kemudian sudah tersertifikasi ISO 21001 2018 dengan 59 unit. Unit itu program studi ada 30 lebih, kemudian ada lembaga, ada biro, ada fakultas, itu sudah di ISO. ISO itu sertifikat internasional yang berkedudukan di Jerman. Jadi memberikan sertifikat kepada kita. Kemudian Fakultas Kedokteran, program studi kedokteran dan profesi dokter itu juga sudah terakreditasi internasional. ASIIN namanya, juga berkedudukan di Jerman apa di Inggris. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian yang sama berbahagia, dan insya Allah mudah-mudahan kita berdoa, mudah-mudahan ya pekan depan sudah turun juga hasil visitasinya yang baru saja 6 hari yang lalu divisitasi. Kita dijanji insya Allah pekan depan itu besok sudah namanya pekan depan. Mudah-mudahan 2-3 hari ke depan itu sudah ada keputusannya menjadikan Universitas Muhammadiyah Makassar itu berstatus unggul. Bapak Ibu sekalian yang sama berbahagia, ya saya kira tidak usah saya berpanjang-panjang bahwa Muhammadiyah ini tidak ada yang lain yang dilakukan kecuali kebaikan-kebaikan. Kalau ada yang curiga kepada Muhammadiyah, itulah yang perlu dicurigai. Ya, yang mencurigai Muhammadiyah itulah yang harus dicurigai. Tidak ada kekerasan di Muhammadiyah. Tidak ada, yang dilakukan adalah kebaikan-kebaikan. Allah berfirman, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Orang-orang yang melakukan kebaikan yang diliputi dengan rasa jihad untuk mencari ridhonya Allah, Allah akan menunjuki jalan kebahagiaan. Allah akan menunjuki jalan ke jalannya Allah. Wa innallaha lama'al muhsinin. Dan Allah, sesungguhnya Allah sungguh-sungguh akan bersama dengan orang yang berbuat baik. Dan insya Allah masih ada kesempatan sebentar di Baitul Arkam. Kita lanjutkan. Saya kira nasrum minallah, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Nasrum minallah wa atun qarib. Wabasyirul mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.